Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Assalamualaikum izin warahmatullahi wabarakatuh. memperkenalkan diri. Nama saya Firdani Akbar Pangestu dan rekan saya Bang Dwi Purnomo. Di sini saya akan mempresentasikan objek tiga dimensi geometri bola berputar dengan OpenGL. Topik pembahasannya, apa itu OpenGL? Penjabaran definisi secara rinci, bagaimana OpenGL bekerja, fitur-fitur utama OpenGL, kelebihan OpenGL, perbandingan dengan API lain, contoh penggunaan di dunia nyata, pengertian umum grafika bola berputar, definisi kompleksnya dalam konteks grafika komputer, lalu kesimpulan. Apa itu OpenGL? OpenGL atau Open Graphics Library adalah sebuah API Application Programming Interface yang digunakan untuk membuat dan menggambar grafik dua dimensi dan tiga dimensi dalam berbagai aplikasi seperti permainan atau simulasi visualisasi ilmiah hingga aplikasi grafika komputer profesional. API ini berfungsi sebagai jembatan antara software atau program aplikasi dan hardware grafis atau kartu grafis atau GPU, sehingga programmer bisa membuat gambar atau animasi kompleks tanpa perlu mengatur langsung detail internal dari perangkat keras. Selanjutnya, penjabaran definisi secara rinci. Open atau terbuka artinya spesifikasinya terbuka dan dapat diimplementasikan oleh yang membuat lintas platform dan lintas vendor GPU seperti NVIDIA. Lalu graphics atau grafika. Fokus utama OpenGL adalah pada grafik visual seperti objek 3D, warna, pencahayaan, bayangan, tekstur, dan efek visual lainnya. Selanjutnya, library atau pustaka. OpenGL bukan program, tapi sebuah kumpulan fungsi API yang bisa digunakan oleh bahasa pemrograman seperti C atau C++, Python, Java, dan lain-lain untuk membuat grafis. Bagaimana OpenGL bekerja? Yang pertama, programmer menulis kode dengan perintah OpenGL. Yang kedua, perintah ini mengontrol GPU untuk menggambar grafis, garis, titik, segitiga, dan objek lainnya. Ketiga, GPU memproses perintah itu dan menghasilkan output visual ke layar. Bisa dalam bentuk tekstur, animasi, dan sebagainya. Keempat, OpenGL bekerja dalam mode pipeline. Data masuk, diolah, digambar di layar, atau mirip jalur produksi. Selanjutnya, fitur-fitur utama OpenGL. Ada rendering dua dimensi dan tiga dimensi yang isinya mampu menggambarkan objek dua dimensi seperti garis, lingkaran, persegi, hingga tiga dimensi, kubus, bola, dan sebagainya. Selanjutnya, transformasi geometris. Bisa memutar, memperbesar, menggeser objek menggunakan matriks transformasi. Selanjutnya, pencahayaan dan bayangan atau lighting dan shading. Mendukung efek realistis seperti lampu, bayangan, dan material permukaan. Selanjutnya, tekstur atau tekstur mapping dapat menerapkan gambar pada permukaan objek tiga dimensi untuk efek realistis. Misalnya, gambar kayu di dinding, gambar wajah di karakter game. Lalu ada buffering dan Z-buffering. Menyediakan depth control yang penting untuk menampilkan objek depan belakang dengan benar. Lalu ada shader support atau GLSL, yaitu bahasa pemrograman kecil yang bisa dijalankan di GPU untuk membuat efek grafis canggih seperti blur, refleksi, animasi permukaan. Selanjutnya, kelebihan OpenGL. Yang pertama, lintas platform bisa dijalankan di Windows, Linux, macOS. Lalu yang kedua, dukungan luas. Banyak engine game dan software grafis mendukung OpenGL. Yang ketiga, ada ringan dan efisien.
mengandalkan GPU untuk performa yang tinggi. Yang keempat, open standard, tidak tergantung satu vendor, dikembangkan oleh Kronos Group. Perbandingan dengan API lainnya, seperti pada tabel yang telah saya buat ini, pada API OpenGL, performnya multi-platform, tingkat abstraksinya rendah sampai menengah, contohnya game simulasi. Kalau direct, performnya hanya bisa di Windows, tingkat abstraksinya menengah tinggi, contohnya game PC, Xbox. Vulkan, platformnya multi-platform, tingkat abstraksi lebih rendah atau lebih dekat ke hardware, contohnya game modern, grafis berat. Selanjutnya Metal, platformnya Apple atau Mac OS atau iOS, tingkat abstraksinya tinggi, contoh aplikasi Apple. Di sini ada contoh yang nyatanya di dunia nyata yaitu Blender atau software tiga dimensi modeling, Minecraft, Java Edition, Google Earth, CAD, CAD software atau AutoCAD seperti AutoCAD atau FreeCAD, dan banyak game engine seperti Unity dan Unreal Engine juga bisa dipakai di OpenGL. Selanjutnya geometri bola perputar yang saya buat akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Dwi Purnomo, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Firdan atas kesempatannya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi geometri bola berputar. Next. Nah, pengertian umum, pengerjaan objek tiga dimensi berbentuk bola berputar dengan OpenGL adalah proses membuat, menggambar, dan memanipulasi objek bola atau sphere secara 3D di layar komputer. Menggunakan perintah-perintah OpenGL sehingga bola tersebut tidak hanya tampil sebagai bentuk diam, tetapi juga bisa berputar secara dinamis di ruang tiga dimensi. Untuk definisi kompleks dalam konteks grafika komputer yaitu dalam konteks ini bola berputar adalah objek 3D berbentuk spasial geometri permukaan melengkung seperti bola yang mengalami transformasi rotasi atau rotation transform terhadap salah satu atau beberapa sumbu koordinat X, Y, Z dalam ruang tiga dimensi. OpenGL sebagai API grafis memberikan fasilitas untuk yang pertama membangun bentuk bola menggunakan mesh atau geometri tertentu, menempatkannya dalam bot koordinat, memberikan efek pencahayaan atau lighting, menerapkan transformasi rotasi agar terlihat berputar. Untuk presentasinya cukup, kita coba untuk ke aplikasinya. Oke, di bagian atas ada input GL atau JLUT yaitu kita tampilkan deklarasi untuk programnya dan untuk bawahnya ada variabel untuk menyimpan sudut rotasi. Berikutnya next programnya di bawahnya kita buat fungsi untuk inisialisasi pengaturan OpenGL. Ada warna latar belakang hitam, aktifkan pengujian kedalaman, aktifkan pencahayaan, dan aktifkan sumber cahaya. Untuk posisinya adalah lighting position, lighting ambient, light diffuse, dan light specular. Dan untuk light positionnya kita buatkan GL position, GL ambient, GL diffuse, dan specular untuk light specular. Dan untuk berikutnya kita aktifkan GL color material agar GL mempengaruhi warna material. Ini penting untuk gradasi warna per vertex. Berikutnya warna vertex akan mempengaruhi ambient dan diffuse. Untuk di bagian bawahnya kita akan menggunakan normalized untuk koordinat 0 sampai 1 dan longitude angle di 0 sampai 2 plus pi. Baik, kita coba untuk running programnya. Silakan. Baik, jadi setelah kita running programnya akan tampak sebuah bola dengan yang berputar dengan di porosnya dengan degradasi warna ada hijau, merah, dan hijau muda. Hal ini menunjukkan bahwasanya simulasi program yang sudah kita buat yaitu objek tiga dimensi bisa berjalan dengan baik melalui aplikasi OpenGL. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.